Suatu malam Sastro yang sudah lama tergila-gila dengan kemolekan tubuh mulus majikannya itu diam-diam ngegerayangi Nyai Ageng yang sedang tertidur pulas dan mimpi indah berlope-lope sama si ganteng Broto. Mungkin karena brewoknya yang kasar akhirnya membuat Nyi Ageng terbangun. Nyi Ageng Ayu tahu kalau Sastro sudah lama menginginkan dirinya. Tapi apapun dan sampai kapanpun dia tidak akan mau menjadi istrinya Sastro. Kau laki-laki peluh. Merasa terhina dengan ucapan Nyi Ageng Ayu, keesokan harinya Sastro mendatangi Nyai Rangga. Sebagai guru spiritualnya, wanita itu tidak terima dan menurutnya Nyai Ageng harus segera ditaklukkan. Nyai Rangga memberikan sebuah senjata sumpit beracun dan juga cairan yang harus dicampurkan ke dalam minuman Nyai Ageng. Dengan begitu dia akan jatuh cinta dan kelepek-kelepek pada si Sastro. Mungkin karena merasa jijik abis digerayangin si Sastro, keesokan harinya Nyai Ageng Ayu melakukan ritual membersihkan dan mempercantik dirinya dengan cara mengasapi sekujur tubuhnya dengan wewangian kayu cendana dan bumbu-bumbu lainnya. Macam Mimin kalau lagi ngasepin ikan pala manyun kesukaan Mimin, mas bro. Dia tidak sadar kalau salah seorang mandor lagi asik ngintipin tubuh mulusnya dari balik jendela. Mungkin karena udah sepaneng abis ngintipin majikannya. Itu mandor main bopong aja salah seorang pelayan bernama Surti ketika disuruh mengambilkan madu untuk mandi si majikan. Dia membopongnya ke sebuah gudang dan langsung nyosor kayak soang. Surti yang awalnya berontak lama-kelamaan kok ngerasa enak. Akhirnya dia pasrah meladeni si abang mandor. Keesokan harinya saat Nyi Ageng sedang sibuk ngutak-ngatik catatan keuangannya, seorang pelayan datang memberikan secangkir minuman. Tapi baru aja mau nyeruput, tiba-tiba inilah yang terjadi, mas bro. Nyi Ageng meminta si pelayan berterus terang siapa yang menyuruh dia memberikan minuman itu. Tapi baru saja si pelayan mau nyelangap, sebuah sumpit beracun membuatnya tidur selamanya, alias tetot. Mati, mas bro. Rupanya kecantikan Nyi Ageng membuat para mandor berpikiran mesum. Mereka rela berbuat apa saja asalkan bisa tidur semalaman dengan majikannya itu. Tiba-tiba saja Nyi Ageng sudah muncul di hadapan mereka yang lagi pada asik ngegibah. Parahnya dia sudah mendengar apa yang dibicarakan para mandornya itu. Parah. Beruntung mandor Kohar gak ikut-ikutan mesum. Dia akhirnya bisa pergi bebas meninggalkan tempat itu. Hebatnya nih majikan gak marah, mas bro. Dia malah memberi kesempatan kedua mandornya untuk melampiaskan hasratnya. Sementara Nyai Ageng sudah bersiap di posisi. Eladalah, tiba-tiba saja si otong kedua mandor itu langsung kicep, layu sebelum berkembang. Merasa si otongnya sudah kembali berfungsi, kedua mandor itu mengejar majikannya. Tapi sayang, Sastro sudah keburu membuat mereka mati konyol. 2 hari setelah kejadian itu, Kohar mulai cemas karena kedua kawannya belum juga pulang. Tak berapa lama si Karto datang, dia heran melihat si Kohar sendirian. Padahal jam segitu biasanya mereka lagi pada asik ngegapleh. Kohar menceritakan sejak kejadian di gudang, dia tidak pernah lagi melihat kedua temannya. Dia khawatir kalau mereka cuma tinggal nama, tapi jasadnya tidak pernah ditemukan. Sama nasibnya seperti mereka yang coba-coba mendekati Nyi Ageng Ayu. Karto curiga kalau pelakunya adalah orang yang sama. Beberapa hari kemudian akhirnya Broto dan ibunya menerima tawaran Nyi Ageng Ayu untuk bekerja di pabriknya dan juga tinggal di rumahnya. Tapi kehadiran Broto tidak disukai oleh Sastro. Di hari pertama Broto kerja, Sastro sudah merencanakan sesuatu untuk mencelakai Broto. Beruntung Broto masih selamat. Ya palingan dipijit bentaran juga sembuh, mas bro. Apalagi kalau yang mijit Nyi Ageng Ayu. Tokcer, mas bro. Pucuk dicinta, ulam pun tiba. Tak berapa lama Nyi Ageng Ayu datang menjenguk si ganteng Broto. Semoga cepat sembuh, ya. Malamnya Broto mendatangi Nyi Ageng. Maksudnya sih mau ngucapin terima kasih atas kebaikan yang sudah diberikan buat dia dan juga ibunya. Nyi Ageng cuma diem. Dia malah ngebuka bajunya Broto, mas bro. Sepiknya sih mau meriksa lukanya si Broto. Apa benar sudah sembuh atau malah
Malah pada kebablasan. Melihat Nyi Ageng yang meremelek padahal belum diapa-apain, bikin Broto nggak tahan. Tuh kan, dia malah buka kutang mas bro. Yah, kejadian lagi nih mah. Sastro yang kebetulan ada di samping kamarnya Nyi Ageng penasaran mendengar suara mendesah hahohe hahohe. Jeduk, panas dia mas bro ngelihat wanita pujaannya lagi diukur-ukur sama si Broto. Tanpa pikir panjang, Sastro mengeluarkan sumpit beracunnya. Beruntung dia keburu ketahuan sama si Karto. Sastro. Tidak ingin perbuatannya diketahui orang lain, Sastro membawa mayat Karto pergi. Tapi untungnya Broto berhasil menaiki kereta itu dan mengikutinya. Hingga akhirnya mereka sampai di depan sebuah goa. Sastro membawa masuk mayat Karto. Penasaran dengan apa yang akan dilakukan oleh si brewok Sastro, Broto mengikutinya masuk ke dalam goa. Terlihat Sastro yang sedang sibuk membuka seluruh pakaian Karto. Apakah dia ingin? Sudahlah, nggak mungkin juga brewok makan brewok. Beberapa saat kemudian Sastro membacakan mantra. Dengan ilmu kendali raga yang dia miliki, dia bisa membuat mayat menjadi hidup kembali dan menuruti semua perintahnya. Tidak sampai di situ saja, Sastro akan memasukkannya ke dalam air berwarna emas dan ketika diangkat, semua tubuh Karto sudah berubah warna menjadi kuning keemasan. Untuk mengeringkannya pun gak pakai handuk apalagi hair dryer mas bro. Sastro cuma menyuruh jasad si Karto untuk berbaring di atas bara api. Setelah kering tanpa disetrika apalagi dipakein key spray biar wangi, Sastro membawa jasad Karto untuk dikumpulkan dengan korban-korbannya yang lain. Aku sudah tidak percaya campa-campimu. Karena kecewa dengan ilmu dan jompa-jampi dari Nyai Rangga yang tidak ampuh, Sastro malah berniat membunuh guru spiritualnya itu. Hai budak-budakku, serang laki-laki itu. Semua kembali. Sepertinya makhluk kuning emas itu lebih nurut sama si Karto. Akhirnya mau nggak mau ya harus mau. Nyai Rangga menghadapi Sastro sendiri. Setelah berhasil membunuh Nyai Rangga, Sastro yang berniat pergi keburu diserang oleh Broto. Dan pertarungan pun terjadi mas bro. Hingga pada akhirnya Sastro berhasil membuat Broto masuk ke dalam perangkapnya. Sastro bergegas pergi menemui Nyi Ageng Ayu untuk mengajaknya menikah. Tapi lagi-lagi wanita cantik itu menolak. Sastro mengatakan kalau saat ini tidak ada lagi yang bisa menghalangi keinginannya. Semua lelaki yang menjadi penghalangnya sudah dia bunuh satu persatu. Bahkan suami dan ayahnya dia juga yang membunuh. Termasuk kekasihmu, Broto. Nah, keterlaluan. Sastro terus mendesak Nyi Ageng Ayu untuk menerima dia menjadi suaminya. Dan tiba-tiba jagoannya datang lagi mas bro. Ternyata Broto berhasil lolos dari perangkap itu. Dan mereka pun lanjutin perkelahiannya. Terlihat Nyi Ageng Ayu sudah dikepung oleh para pelayan yang merupakan orang-orangnya si Sastro. Perkelahian mereka pun gak kalah seru, saling tampar, tarik kutang, sampai narik bawahan. Di tempat terpisah, Broto juga lagi sibuk menghadapi anak buahnya Sastro. Sampai-sampai dia tidak menyadari kalau Ageng Ayu sudah dibawa lari oleh si Sastro. Broto, Nyai Ageng diculik Sastro dengan kereta. Kemana? Ke sana. Pria yang brewoknya nggak keurus itu ternyata membawa Nyi Ageng ke dalam goa. Tak berapa lama Broto tiba. Terlihat Sastro menarik paksa Nyi Ageng dan menyuruhnya duduk di sebuah patung, kemudian mengikatnya. Hei budak-budakku, hiduplah kalian. Mayat-mayat itu kembali hidup. Sastro menyuruh mereka untuk memperkosa Nyi Ageng. Sebagaimana dulu saat mereka masih hidup, ingin sekali mencicipi tubuh mulus majikannya itu. Mereka mulai ngegerayangin dan merobek pakaian Nyi Ageng hingga terlihat anuannya yang nganu. Beruntung Kang Mas Broto segera datang. Sastro memerintahkan mayat-mayat itu untuk membunuh si Broto. Hentikan. Bunuh laki-laki itu.
Broto berhasil mencabut satu persatu titik kelemahan makhluk-makhluk itu hingga pada akhirnya tinggal si Sastro yang harus maju sendiri menghadapi Kang Mas Broto. Akhirnya Sastro mati tanpa sempat icip-icip tubuh mulusnya Nyi Ageng Ayu. Sebelum tempat itu hancur, Broto segera membebaskan Nyi Ageng dan membawanya pergi menjauh dari tempat itu. Jauh sekali, sampai nggak kelihatan lagi Mas Bro. Dan film pun selesai. Tamat. Demikian Mas Bro. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa diklik tombol subrek dan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi di film-film selanjutnya. Sekian dari Mimin Sukimin. Tetap semangat dan tetap menjadi manusia luar biasa. Wassalam. Terakhir pesan Mimin, ingat jadi manusia tidak boleh serakah. Paham?